Botarde. Botarde ya kan kita nggak tahu mereka Bonoite. lagi dia tarde apa noite ya kan? Siapa tahu dia lihat lagi di malam-malam lagi galau-galau. Betul banget. Ya kan? Kita ketemu lagi nih guys. Yes. Ada aku Eja dan juga Grace. kita ada di Eja and Grace Podcast. Oh gitu nggak ya? Boleh lah, terserah lah ya. Terserah lah ya, terserah. Tapi ya kita juga mau ngucapin terima kasih semuanya buat yang Yes. udah subscribe. Kamu subscribe kita tuh Thank you. sama dengan kita mendekatkan diri kita dengan cuan. Oh, terima kasih untuk cuan-cuan. Terima kasih ya untuk sobat podcast. Apa sih? Sobat podcast lah ya, sobat podcast ya, sobat podcast kita ya. podcast gak sih? Hari ini nih Yes, apa kita tuh? emang pengen ngasih episode yang spesial, yaitu episode dimana kita berdua mengaku dosa. Dosa? Emang itu dosa? Menurut kamu itu dosa? Menurut aku itu enggak loh. Itu kayak sebuah apa ya? Itu bukan dosa loh. Itu kita lagi pengen Itu ngomongin apa anugerah, juga? anugerah. Oh, anugerah? Kamu punya perasaan itu tuh anugerah. Oh, itu loh. Daripada mati rasa. Oh iya benar juga. Oh, bener dong. Jadi kita pengen ngobrolin soal bucin. Kok nyaman Kok ya? Udah bucin nyaman lagi mati ya. Tapi emang gitu ya Grace ya, Gimana? kalau kita ngobrolin soal bucin tuh kayaknya tuh rentang umurnya tuh dari 18 sampai 88 tuh semuanya bisa kena semua ya nggak sih? Oh iya dong, kayak misalnya kakek nenek gandengan tangan, itu mesra dan mereka bucin kan, berarti saling sayang gitu. Tapi di sini kita nggak akan ngomongin kakek nenek yang pastinya love-nya itu sudah teruji dengan waktu, tapi kita di sini pengen ngomongin hal-hal bucin apa nih yang pernah kita lakukan. Kamu dulu deh Kak. Tapi bener loh, aku yakin juga pasti yang nonton juga pasti pernah melakukan hal-hal ini juga gitu loh, dimana kayak misalnya nggak disuruh makan sama ayang nggak makan. Itu kok ada bisa nggak ya? sih? Ada nggak sih? Tapi kalau aku nggak begitu loh, aku nggak pernah. Itu nggak ya? Kamu kayak gitu? Aku nggak juga Nggak gitu loh. dong. Cuman aku lebih dari itu. Aku pernah lebih parah dari itu nih guys Oh, ya. gitu. Nggak, kalau namanya bucin itu kan pasti udah tahu ya, itu kan budak cinta. Budak cinta. Love slave. Jadi kayak kita diperbudak sama cinta, bukan sama orangnya tapi sama cinta gitu nggak sih? Sama perasaannya gitu Sama ya. perasaan. Tapi ya kan kalau misalnya kita ngomongin soal cinta tuh kita harus ketemu sama orangnya dulu Oke. gitu kan. Jadi kalau misalnya ya kita nggak bisa sembarangan, maksudnya kita masa bucin sama orang kita nggak Nggak, kenal. ya, nggak mungkin Nggak bisa dong. dong. Kan pasti kan harus ada sesuatu tapi yang kalau misalnya kayak fans berat tuh termasuk bucin nggak? bisa jadi. Itu Kalau misalnya bucin kita ya? ngeliatin anak-anak K-popers gitu kan ya, yang army gitu oh termasuk army ada itu kan juga yang, bucin. Tapi emang ganteng-ganteng sih anyway. Ya, nggak apa-apa. Tapi masalah apa tuh namanya? Kalau kita ngomongin soal attraction itu nggak ada kaitannya sama ini loh, apa tuh physical appearance. Lo kalau misalnya udah tertarik sama orang, tertarik aja gitu loh. Ya nggak sih? Jadi Mau dibilang orang apa, kan kadang-kadang kan kita suka ini loh. Iya, kok bau sih cowok Iya, sama cewek zaman gitu dulu kan? zaman dulu kalau misalnya kita lihat Nah, karakter sekarang kan udah lebih dewasa ya kayak udah bodo amat orang mau gimana, tapi kalau iya, zaman dulu kan mulut kita masih mulut jahat ya kan? Sekarang udah nggak yakin Anda? Kalau dulu mulut kita masih mulut nggak jahat ya kan? Jadi kalau dulu masih mulut jahat, Yes. kalau misalnya kita ngeliat aja nih contohnya. Nggak gini deh, kalau terlalu spesifik ya. Mungkin cowok sama cewek yang kita nilai kayak ini pasti cowoknya kaya nih. Enggak, aku jujur kok, Aku jujur kok karena aku tuh seperti itu gitu Oh, kan kalau gitu, misalnya lagi gitu, main-main gitu. malam. Gimana? Kalau karena dulu kan aku kerjanya kan kerja malam gitu kan ya. Dunia malam Dunia ya. malam ya kan. Kerja dunia malam terus kadang-kadang tuh gitu ngelihat aja kayak mungkin si A-nya nih Nah, si A, oke. Oke, si A-nya nih shine bright like a diamond gitu Terus kan. si B-nya, si B-nya pasangannya, pasangannya ini kok kayak redup ya, kayak lampu sentir. Itu bahkan sentir. Petromak ya kan. Sentir Petromak. Petromak itu lampu yang gitu loh. Iya, Gimana iya, sih? iya. Nanti kasih gambarnya ya, tolong kakak-kakak gitar ya. Lampu sentir. Jadi si lampu sentir itu bahkan lebih shine brighter lampu sentir daripada si B. Parah. Loh iya. Tapi mereka kan dulu. tapi si A ini yang shine bright like a diamond bisa cinta mati sama si B. Namanya udah attraction aja. Tapi pada zaman kita dulu, ABG nggak ada yang namanya bucin-bucin ya. Namanya apa ya? sayang dulu banget. ya? Sayang banget gitu, Sayang nggak tahu banget. deh. Nah, kalau Kalau dulu tuh kalau bucin-bucin misalnya kamu tuh Semarang kayak gimana, meletrek ya. Kalau aku bucin-bucinnya tuh dia dulu pernah nih ya guys ya. Ini kayak awal-awal aku umur 20-an. Sekarang emang umurnya berapa, Mas? 25 tahun yang lalu. Jadi kayak masih Iya. Gitu kan. Jadi emang sekarang umurnya berapa, Mas? Umurnya 20-an masih gitu. masih dong, masih hits. Masih hits ya. Jadi waktu zaman dulu itu aku pernah kan kayak baru pertama kali pacaran ya. Aku pacaran telat loh. Karena Aku percaya. iya. Aku pacaran tuh setelah aku kuliah karena waktu SMP SMA tuh aku anaknya nerd banget, introvert segala macam. Oke. Baru mulai kuliah, baru mulai pacaran tuh ya kan. Udah pacaran mentok sama satu orang ini gitu kan ya. Masalah sama satu orang ini
kayaknya nih anak nih dulu kayaknya punya pergaulan yang bagus. Oke. Terus juga teman-temannya kayak banyak. Ganteng nggak? Ini maksudnya berarti pada saat kamu bucin pertama kali itu bukan karena fisik ya? Bukan karena Yang kamu fisik, lihat karena ya? ini aja, karena dia kayaknya memang oke banget nih, surroundingnya dia oke banget. Jadi zaman dulu tuh aku emang udah kayak gitu loh. Bucinmu separah apa? Bucinnya Sampai nggak mau makan? Oh enggak. Jadi kan suka banget tuh terus yang emang sengaja cari perhatian, ngechat dulu gitu kan ya. Dulu SMS apa chat? WA dong. Kamu 20 dan WA. Enggak, Mesin waktu nih. Iya kan? Iya. Jadi aku udah ngecat dulu gitu, kamu lagi apa. Jadi itu emang hal-hal standar di usia 20-an gitu emang yang nanyain di mana apa segala macam, udah makan apa belum. Tapi gitu. kalau di mana lagi apa gitu-gitu kayak standar orang pacaran tuh kan pertanyaannya kayak gitu Iya, ya. tapi abis itu kan, bucin, kan? abis itu kan pertanyaannya gini, kamu nggak kangen sama aku? Oh, itu bucin. Jadi aku salah nih, kayak aku salah pemahaman nih. Gimana nih? Jadi menurut aku tuh bucin tuh kayak aku nggak bisa menolak apapun yang dia minta, kayak ayo dong temenin aku ke sini, ayo aku ikut. Terus kayak aku tidak kayak merasa harus selalu ada dia. Selalu merasa ada dia. Harus selalu ada dia. Ya dulu sih gini sih, kayak dulu, gitu nggak sih? dulu sih aku sih kayak agak-agak kelimpungan kalau misalnya jauh dari dia. Apalagi dulu kan ceritanya kan long distance ya. Long distance. Semarang Jogja waktu itu. Semarang Jogja waktu itu. Mungkin tempatnya kita samarkan gitu ya? Nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Okay. Semarang Jogja udah nggak tahu orang-orang anaknya juga udah kemana kan. Udah Semarang Jogja gitu. Wah gila loh. Tapi mungkin bucinnya anak zaman now beda sama bucinnya kita pada saat Enggak, itu sama ya? aja, gue rasa sama aja. Gue rasa sama aja. Karena dulu waktu ceritanya kan udah dicuekin sama dia karena mungkin dulu orangnya gengges banget ya kan, kayak mepet terus gitu kan. Mepet terus kayak Metro Mini. Abis itu Metro Mini aja kalah kali. Kalah Metro Mini supirnya Batak lagi, gila. Udah kalah banget tuh. Mepet banget. Udah berat banget, akhirnya dia mungkin agak ilfeel kan, gimana pun juga kan orang kan butuh privacy, butuh space juga. Tapi itu udah sempet pacaran apa belum nih pertanyaannya? Udah. Udah sama jalan beberapa bulan. Udah sama jalan beberapa bulan, terus udah akhirnya karena aku nggak tahu harus kemana gitu, aku nelfon temennya dia dong. Kak, kenapa Ja? Gitu kan. Aku mau tanya, kenapa nih, ada bisa gue bantu apa gitu kan ya. Temennya kan dia emang baik kan, teman kerjanya dia juga teman baiknya dia juga. Kak, sebenarnya dia masih sayang sama aku nggak sih? Jadi menurut aku ya, the point of bucin kamu adalah kamu sampai telepon temennya untuk memastikan. Gitu. Ya, iya. Padahal sebenarnya udah tahu jawabannya. Gengsi ya. Iya, gengsi gitu namanya ya, juga bucin. gengsi, Nah, kalau udah gengsi bucin tuh nggak ada gengsi-gengsian, guys. Nggak ada gengsi-gengsian loh. Nggak ada gengsi-gengsian Mungkin kalau loh. cerita bucinku tuh beda ya. Karena lo alien. Karena lo alien. Kalau misalnya lo manusia biasa pada umumnya kayak gue, cerita bucin tuh sama semua. Nggak. Bucinnya gue. Tanya deh sama dia deh. Bucin lo juga sama kan? Bucin lo tanya gitu juga gitu kan? Kamu sayang sama aku nggak? Iya nggak? Iya nggak? Gitu. Bucin kamu gitu. Ya kan? Nih editor kita nih senyum-senyumannya lagi. Mereka nggak pernah bucin. Nggak mungkin tampang-tampang bucin parah itu berdua. Ditinggal nangis. Masuk UGD. Infus. Oh kalau nangis ya? Oh cowok tuh nangis nggak sih kalau bucin? Nah gue tuh sampai sekarang tuh nggak pernah nangis soal masalah bucin-bucinan. Cuman emang kayak hatinya sesek banget. Tapi gitu loh. Tapi beberapa lelaki tuh menangisi diriku loh. Siapa? Beberapa, berarti kan gue nggak bisa sebut satu persatu nama ya. Beberapa lelaki tuh menangisi diriku loh. Aduh, ya Allah. Maaf ya lelaki-lelaki, barisan para mantan. Gue sih ada bersama para mantan, cuma semuanya kan baik-baik sampai sekarang. Tapi tahu sendiri buktinya kemarin gue udah gimana ya kan? Tapi gini, menurut kamu bucin itu hal yang sah atau kayak lo tuh harusnya jadi manusia tuh nggak usah bucin, yang pas-pas aja, karena katanya sesuatu yang berlebihan itu kan nggak bagus. Semua yang berlebihan nggak bagus. Betul. Sah-sah aja sebenarnya. Tapi ada tapinya, tergantung nih. Kadang-kadang kalau misalnya bucin jadi satu tuh klop aja. Jadi itu bisa kemana-mana kayak perangko ya? Kayak perangko banget karena sama-sama disayangin. Kan sekarang ada yang namanya kan sleep talk ya nggak sih? Yang teleponan sampai tidur. Itu menurut gue sih nggak banget loh ya, dari dulu. Tapi kok gitu ya, itu bucin nggak sih? Itu kamu juga sleep talkan gitu? Iya. Ya kan? Enggak. Berarti aku mengikuti zaman. Kamu nggak mengikuti zaman. Bukan dong, nggak ikuti zaman bukan masalah itu. Berarti mental kamu stuck di 20-an. Bagus dong, awet muda aku. Oke. Kalau itu yang pengen kamu cita-citakan ya kan? Dong. Aku awet muda dong, aku masih... Tapi emang loh, ada beberapa, ada beberapa. Kan jadi karena tadi orang kadaran bucin tuh nggak bisa diukur gitu. Betul. Kali ya, karena
kamu pikir bahwa apa yang aku pikir tuh bucin banget ya kan, nggak banget, kok sayang nggak sama aku. Iya, karena aku nggak akan begitu. Nggak akan begitu. Dan nanyanya sama temennya. Iya. Aku karena itu malu ya kan. Iya, itu emang gengsi, emang malu-maluin sih. Ini cerita yang aku bagi sama teman-teman dekat aku doang. Sekarang kayak bahkan ini nanti om tante gue semua. Ternyata badan gitu lah doang ya. gede, geng. Dulu tapi itu dulu. Nah, kalau sekarang itu lebih dewasa. Aku bukan lebih dewasa, aku juga nggak ngejudge lebih dewasa atau gimana. Cuma mungkin treatmentnya sudah beda gitu loh, bahwa yang namanya affection. Jadi kalau misalnya kita ngomongin soal pasangan, kita lagi berdua, misalnya kamu sama aku lagi jalan gitu kan ya, itu asal cukup tahu bahwa oh nanti aku hari ini mau ke A B C D, aku ketemu sama orang, betul. It's enough gitu loh. Tapi kalau dulu tuh, iya berarti aku dulu sempat bucin juga sih. Kalau misalnya hanya A B C D saja sudah cukup dulu pas aku masih muda. Almost is never enough ya nggak sih, Ariana Grande bilang ya kan? Jadi kayak kamu di mana? Udah pulang belum? Sama siapa? Terus ntar sejam kemudian kamu di mana gitu. Kok nggak pulang-pulang? Sekarang sih kayak serah dia lo mau kemana gitu. Iya, jadi memang ya kan? Karena seiring dengan waktu aja, aku pikir kalau misalnya masih 20-an sih memang wajar kayak gitu ya. Soalnya kayak masih hormon pubertasnya juga Betul. masih ini ya. Makanya kadang-kadang kalau misalnya ada orang tua ngelihat anaknya pacaran sama yang beda jauh, itu tuh bukan masalah gimana-gimana, cuman takutnya nanti si anak ini yang jadi kebawa perasaannya terlalu dalam, bahwa kan orang yang udah misalnya bedanya dia 25 pacaran sama yang 35. Oke. Ya kan? Itu kan kayak one generation gap sendiri. Iya, one generation Takutnya kalau misalnya nanti diseriusin, makan hatinya lebih banyak yang lebih muda. Soalnya yang lebih tua ini kan dia pikirannya bercabang. Oh, udah bukan cinta-cintaan doang. Udah nggak cuma cinta-cintaan doang yang diurusin. Iya. Lain. Walaupun ada juga yang sampai umur segitu masih bucan-bucin juga. Ya. Berarti kesimpulannya adalah bucin itu tidak mengenal umur ya. Dan iya dong. Bucin nggak mengenal umur dong. Terus aku pernah dengar juga kamu pernah cerita soal yang kamu deket sama orang terus orangnya kawin tuh gimana? Itu bucin nggak? Itu SMA. Deket sama orang. Aku sih nggak pernah ya. Orang saya udah mau deket sama orang, telepon-teleponan tiap malam. Besoknya gue dikirimin undangan kawin. Itu bucin nggak? Bucin. Tapi kan aku nggak tahu dia udah punya pacar. Tapi waktu itu kamu Tapi aku nggak tahu dia udah punya pacar loh. Oh gitu, nggak tahu. Nggak tahu, karena waktu itu aku anak SMA yang polos ya. Tapi kamu ngerasa bahwa ngobrol sama dia nyaman ya nggak sih? Nyaman banget. Itu dia yang harus hati-hati. Jadi emang sekarang itu boleh dibilang kayak belut gitu kan ya. Nyaman ini tuh bisa jadi buah si malakama nih guys. Dua mata pisau ya. Dua mata pisau. Soalnya kalau kenyamanan atau membawa penderitaan yang berkepanjangan. Betul. Soalnya kalau terlalu nyaman terus-terusan, kayak misalnya nih si A sama si B. Kamu temannya si A yang lagi jalan sama si B. Nah, si A ini curhatnya tuh malah sama kamu terus nih. Oh, itu kok udah jadi nyaman ya curhat sama kamu. Itu bisa jadi kayak sedikit tuh ya. Yellow flag udahan lah ya, belum curhat red flag itu adalah awal dari segalanya. Curhat itu adalah awal dari segalanya, dan itu benar. Ya, benar. Karena relationship itu it's all about communication. Betul. Ya nggak sih? Jadi kalau komunikasinya lancar nih dengan yang kita curhatin, nyaman. Apalagi kalau misalnya kamu dicurhatin pas lagi si A B ini ada masalah. Aduh. Mendingan kamu stay out. Oke, aku mendingan udah kamu kasih dia aja ke teman kamu. Iya, time out. Kok gitu? Nggak boleh dong. Nggak ya, maaf ya. Nggak boleh dong. Kamu nggak lagi gitu kan? Enggak. Kan kamu tahu semuanya, bahkan DM Instagram aja kamu tahu semuanya. Jadi aku heran sama Grace ya, kayak Grace tuh tahu semuanya DM Instagram segala. Pertemuan macam apa ini? Oke, bucin ya. Jadi kalau kita bisa tarik kesimpulan, buat aku bucin itu nggak apa-apa, asal kadarnya jelas. Terus kalau nyaman bucin, tadi harus jelas tuh nyamannya mau ke arah penderitaan, apa ke arah membahagiakan. Kalau penderitaan lu segera, banyak walaupun itu susah loh. Susah lah. Aku mengalami itu, aku di lingkaran itu 5 tahun. Susah lah. Yes. Karena bucin-bucin ini ya guys ya, si para bucin ini termasuk kita dulu gitu kan ya, memang sebenarnya yang dicari itu adalah kenyamanan hati, ketenangan batin. Semua. Semuanya. Oke. Jadi kalaupun memang mencari orang untuk sebagai pelampiasan affection, carilah orang yang tepat. Orang tepat itu kayak gimana? Orang tepat itu yang memang memperlakukan kamu sama seperti kamu ingin diperlakukan gitu loh. Betul. Jadi jangan karena kamu berubah demi dia juga. Betul. Itu bucin tuh kadang-kadang kita berubah demi dia. Atau kamu punya pikiran kamu bisa merubah dia karena people won't change dan kita nggak bisa fix orang. Tidak akan bisa. Nggak akan bisa. Kalau bucin, bucinlah dengan orang yang tepat. Iya betul. Gimana sih cari cara orang yang tepat?
itu nggak gimana caranya. Emang kalau kata orang bilang eventually it will come to you. Yes, it will come to you. It will come to you. Kalau belum, ya emang belum saatnya. Nikmatin aja yang ada. Betul, jangan dipaksain. Jangan terus misalnya kamu suka sama kakak kelas kamu, terus kamu maksain jadi sesuai dengan bentuk ideal pasangan kakak kelas kamu. Jangan. Itu nggak baik, itu toksik ke kamu sendiri. Betul. Jadi bucinlah pada orang yang tepat. Betul. Gitu Dan ya. bucin nggak apa-apa, asal jangan ya tadi, Kak, kamu masih sayang sama aku nggak? Jangan kayak kamu. Bye. Happy bucin. Thank you. Thank Kita you ketemu ya. lagi ya di 2 minggu lagi, minggu depan nongkrongin terus Betul. YouTube kita di Komoro Project. Bahas Tetun with Grace Gunawan. Nah, hari ini Karena kita ngomongin bucin, aku akan ngajarin 3 kata untuk memuji. Jadi kamu kalau Asik. ketemu bucin-bucin sama seseorang, kamu bisa siapa tahu abis ini kamu juga ada jalan-jalan ke timur, terus kamu ketemu sama orang impian kamu, bukan lagi. bucinin bisa. aja. Bucinin aja. Oke. Yang pertama adalah ganteng. Oke, ganteng. Bonito. 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 Aku ganteng. How bonito. How bonito, kamu ganteng? Oh bonito. How bonito? Oh, Oh, bonito. bonito. Oke. Cantik. Cantik. Bonita. How bonita? Oh, bonito. bonita. Tapi kamu nggak bonita ya. Ah, Kamu bonita. Terus aku kagum sama kamu. How adora. Oh. How adora, oh ala Iya. ala. Oke. Bahasa bucin Timor Leste sudah kita sampaikan. Selamat Artinya kita- mempraktekkan. See ya. See ya. Bye. Dadah.